Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawish edisi spesial Ramadan bagian 14 seri penutup dari Ramadan ke Peradaban Kesejahteraan dengan tema Ramadan telah membentuk saya. Kini saya siap berkontribusi membangun peradaban. Masih bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam keberkahan, salam kemakmuran, salam kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan telah berlalu, Syawal telah menguji. Kini kita sampai di satu pertanyaan paling besar. Apakah Ramadan hanya berhenti pada diri kita, atau ia berlanjut menjadi satu peradaban? Di episode penutup ini, kita akan melihat Ramadan bukan sebagai ritual tahunan, tetapi sebagai cetak biru kesejahteraan peradaban Islam. Ramadan, proyek pembentukan manusia. Selama Ramadan, Allah membentuk manusia secara menyeluruh. Jiwa dibersihkan dengan puasa. Akal diarahkan bersama dengan Al-Quran. Waktu ditata dengan mendirikan sholat. Harta disucikan dengan mengeluarkan zakat. Hati dilembutkan dengan sikap empati. Ini bukan satu hal yang kebetulan. Ini adalah desain ilahi. Ramadan adalah proyek pembentukan manusia menjadi manusia yang seimbang dari sisi jasmani maupun rohani, seimbang antara spiritual, intelektual, dan moral. Manusia yang beriman kuat, berakhlak mulia, bertanggung jawab secara nyata, dan peradaban selalu lahir dari manusia yang lengkap, paripurna seperti ini. Dari individu ke keluarga, dari keluarga ke umat. Islam tidak membangun peradaban dengan ceramah
pidato dakwah semata. Ia membangunnya bertahap dengan membentuk dan menjadikan individu yang sadar, individu yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar, keluarga yang kokoh. Dari individu-individu ini kemudian membentuk keluarga yang kuat dan stabil, masyarakat yang peduli, keluarga-keluarga yang saling berinteraksi dan membentuk masyarakat yang saling peduli dan mendukung, umat yang berkeadaban. Akumulasi dari masyarakat yang baik ini pada akhirnya akan mewujudkan umat atau peradaban Islam yang maju dan bermartabat. Ramadan telah menyentuh individu yang menyentuh iman dan jiwa, keluarga dengan memberikan keteladanan dan kasih sayang, masyarakat dalam bentuk solidaritas dan keadilan. Kini tugas kita adalah menyambungkan mata rantai itu menjadi satu kesatuan. Kesejahteraan bukan kemewahan, tapi keadilan. Peradaban sejahtera bukan peradaban yang paling mewah, bukan kemegahan, bukan kesenangan, bukan eksklusivitas. Peradaban sejahtera adalah peradaban yang paling adil. Islam tidak menjanjikan setiap orang menjadi kaya, tetapi menjamin tidak ada yang dibiarkan terpinggirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ramadan menanamkan nilai itu, menahan diri dari berlebih-lebihan, menguatkan distribusi harta, menumbuhkan empati spiritual. Inilah fondasi kesejahteraan peradaban. Tantangan pasca Ramadan: menjaga nilai di tengah dunia. Dunia akan terus berjalan, godaan akan terus ada, ketidakadilan tidak bisa hilang begitu saja. Disinilah peradaban diuji, bukan saat masjid penuh, tetapi saat pasar ramai.
bukan saat doa panjang, tetapi saat keputusan sulit harus diambil. Peradaban Islam tidak dibangun di ruang hening saja, tetapi di tengah realitas dengan nilai yang tetap tegak. Peradaban Islam dinamis, kontekstual, dan berprinsip bahwa peradaban Islam tidak tumbuh dalam isolasi teoritis, tetapi lahir dari interaksi antara ajaran wahyu yang universal dengan tantangan nyata kehidupan manusia. Peradaban Islam dibangun melalui olah akal, cipta, rasa, dan karsa yang nyata. Sejarah menunjukkan peradaban ini maju melalui gerakan penerjemahan ilmu pengetahuan dan interaksi sosial, bukan sekadar renungan di tempat sunyi. Islam beradaptasi dengan perubahan zaman dan tempat tanpa kehilangan jati diri. Meskipun dinamis, peradaban Islam memiliki landasan moral dan akidah tauhid yang kokoh dan tidak berubah. Nilai keadilan, kejujuran, kebersamaan, dan akhlak tetap menjadi panduan utama dalam pembangunan peradaban. Peran kita dalam peradaban kesejahteraan. Tidak semua orang menjadi pemimpin besar. Tidak semua menjadi ulama atau penguasa. Namun, setiap orang punya peran dalam peradaban. Ada yang menjaga kejujuran di pekerjaannya. Ada yang mendidik keluarga dengan iman. Ada yang mengelola harta dengan amanah. Ada yang menguatkan sesama dengan kepedulian. Di sini, setiap individu merupakan sosok pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, keluarga, atau lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab ini mencakup tindakan nyata yang membawa kemaslahatan, bukan sekadar gelar atau posisi formal. Dan peradaban tidak hanya dibangun oleh penguasa atau tokoh besar, tetapi juga melalui tindakan kecil. Orang tua yang mendidik dan mengarahkan anak dengan contoh akhlak mulia. Di sini, orang tua sedang membangun pilar
peradaban. Orang tua yang melek huruf dan berbudaya, serta menyebarkan ilmu, membantu tetangga atau sesama yang membutuhkan. Peradaban kesejahteraan terkait pada setiap individu. Peradaban tidak dibangun oleh satu sosok, tetapi oleh jutaan peran kecil yang konsisten. Seruan peradaban. Ramadan telah mendidik kita. Syawal telah menguji kita. Kini saatnya meneguhkan jalan. Jangan biarkan Ramadan hanya menjadi kenangan spiritual. Jadikan ia etika hidup, kompas keputusan, dan fondasi peradaban. Karena ketika nilai Ramadan hidup dalam diri umat, maka kesejahteraan bukan lagi utopia. Ia akan menjadi kenyataan sejarah. Doa penutup pesan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabb, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah Ramadan kami, ampuni dosa-dosa kami, dan kokohkan nilai kebaikan dalam hidup kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang menjaga iman, menegakkan keadilan, dan menebarkan kesejahteraan. Bangunlah melalui kami keluarga yang sakinah, masyarakat yang peduli, dan umat yang berperadaban. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri dengan visi, kecerdasan, tenaga, dan tekad kuat, dilandasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak terbaik yang dijalankan dengan berkelanjutan. Kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan tidak akan bisa diperoleh hanya berharap dari pemberian hadiah, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, umat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan umat dan Indonesia sejahtera, makmur, bahagia. Dimulai dari diri kita untuk seluruh warga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berjaya, berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.